hari Minggu ya, dan selamat tahun baru. Apa kabar adik-adik? Semoga semuanya selalu sehat dan selalu bersukacita di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, pagi hari ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan ya. Siapa yang sudah siap memuji Tuhan? Ayo angkat tangannya. Luar biasa, semuanya yang ada di rumah semangat semua. Nah, kita mengawali ibadah kita di hari Minggu ini dengan menyanyikan lagu pujian kita, Ku Masuki Gerbangnya dengan Hati Bersyukur. Tahu kan lagu ini? Ayo adik-adik, mari bangkit berdiri, bersorak-sorai memuji Tuhan. Selamat pagi Bapak, kami bersyukur di pagi hari ini kami dapat bersama-sama dengan kakak sekolah minggu dan teman-teman kami yang ada di rumah masing-masing untuk dapat beribadah bersama-sama. Bapak, dimanapun kami berada, mari Tuhan memberkati kami sehingga kami penuh semangat, penuh sukacita untuk memuji nama Tuhan. Berkati Tuhan setiap sukacita kami, pujian kami, biarkan semua menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh hidup kami. Amin. Oke adik-adik, di tahun yang baru ini semangat kita memuji Tuhan semakin baru ya, semakin bertambah, semakin bersukacita, semakin lebih lagi berkenan di hadapan Tuhan. Nah adik-adik, di tahun yang baru ini pasti semuanya punya harapan yang baru, punya keinginan yang baru. Nah adik-adik harus ingat, di dalam Tuhan semuanya dapat terjadi. Tidak ada yang suka, tidak ada yang susah bagi Tuhan, asal kita mau percaya. Ingat ya, bersama Tuhan kita bisa melakukan segala perkara. Nah, kita angkat lagu pujian kita, bersama Yesus lakukan perkara besar. Lebih sukacita lagi ya semuanya. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Wow, semuanya happy, semuanya semangat. Kami bisa merasakan sukacita adik-adik semua. Bersama Yesus kita dapat melakukan segala perkara hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Masih semangat memuji Tuhan? Ayo kita nyanyikan lagi ya pujian kita, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan.
semangat, saatnya kita diberkati melalui firman Tuhan. Kami percaya semuanya siap mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyikan lagu pujian kita, Firman Tuhan Ku Dengar. Nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan. Selamat mendengarkan ya. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, hari ini bertemu lagi dengan Kak Iren untuk mendengarkan cerita. Siapa yang sudah siap mendengarkan cerita? Wah, mari kita berdoa dulu ya sebelum mendengarkan cerita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami seminggu terakhir ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati kami, siapkanlah hati kami juga supaya kami bisa belajar dari firman-Mu. Dan kami berharap juga ya Tuhan supaya firman-Mu ini bisa hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan dan berkatilah untuk Kak Iren juga agar bisa menceritakan firman ini dengan baik. Tidak kurang, tidak lebih. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, siapa di sini yang punya adik bayi di rumah? Wah, apakah senang mempunyai adik bayi di rumah? Kakak harap adik-adik senang ya. Adik-adik, kalau kita sedang menantikan adik bayi yang datang, apa saja yang perlu kita persiapkan? Wah, bajunya ya. Baju adik bayi. Lalu apa lagi? Popok. Lalu apa lagi? Ada dot dan botol minumnya. Nah, yang terpenting adik-adik jangan lupa namanya. Nama untuk adik bayinya. Kita harus persiapkan juga. Wah, begitu banyak ya adik-adik ya yang dipersiapkan papa dan mama dan adik-adik juga untuk menantikan sang adik bayi. Begitu juga saat Tuhan menciptakan manusia untuk pertama kali. Adik-adik, apakah masih ingat tentang cerita minggu lalu? Minggu lalu cerita tentang penciptaan ya. Hari pertama adik-adik masih ingatkah menciptakan apa? Tuhan? Terang. Lalu hari kedua menciptakan apa? Cakrawala yang memisahkan langit dan bumi. Yang ketiga, Tuhan menciptakan apa? Hari ketiga Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Dan keempat, Tuhan menciptakan apa? Ya, benda-benda langit ya. Matahari, bulan, dan bintang. Nah adik-adik, hari ini kita mau membahas tentang hari kelima dan hari keenam. Hari kelima, apa saja nih yang belum Tuhan ciptakan adik-adik? Oh iya, Tuhan ingat sekali bahwa Ia mau menciptakan binatang-binatang yang di udara dan yang di air. Adik-adik, apakah bisa bantu kakak untuk menyebutkan binatang di udara? Oh, ada burung. Apalagi? Oh iya, ada kupu-kupu. Apalagi? Capung. Apalagi? Nyamuk, lalat, banyak sekali. Nah, tidak lupa juga setelah itu Tuhan juga menciptakan binatang-binatang yang ada di air. Apa saja adik-adik binatang di air? Ikan. Lalu apa lagi? Penyu. Lalu apa lagi?
ada kepiting, lalu apa lagi? Oh iya, ada ubur-ubur, banyak sekali. Dan Tuhan pun melihat semuanya itu baik sekali. Dan Tuhan memberkatinya, dan Tuhan mengucap syukur akan itu semua. Nah adik-adik, sekarang adalah hari ke-6. Nah, apalagi yang kurang ya, yang belum Tuhan ciptakan? Tuhan melihat kok rasanya daratan sangat kosong. Nah, maka itulah Tuhan berfirman, biarlah bumi mengeluarkan segala hewan di daratan, dari yang liar dan yang jinak, dari yang besar dan yang kecil. Nah adik-adik, apa saja sih hewan-hewan di darat? Dari yang besar dulu, ada apa? Ada gajah, lalu jerapah, lalu ada singa, harimau. Wah, banyak sekali. Itu dari yang besar. Dari yang kecil apa adik-adik? Ada kadal, cacing, ulat. Itu semuanya Tuhan ciptakan. Nah, jangan lupa juga Tuhan juga menciptakan binatang-binatang yang jinak. Contohnya seperti apa? Ada kucing, ada anjing. Wah, semuanya bagus sekali. Tuhan pun mengucap syukur atas itu. Namun Tuhan belum puas. Ia melihat sepertinya masih ada yang kurang. Lalu Tuhan pun berfirman demikian. Baiklah kita menciptakan seorang manusia yang menyerupai seperti kita. Dan dia akan berkuasa atas bumi ini, kata Tuhan. Lalu Tuhan pun mengambil debu dan menghembuskan nafasnya. Dan jadilah manusia pertama. Yang laki-laki namanya siapa? Adam. Dan yang perempuan namanya siapa? Hawa. Adam dan Hawa. Lalu Tuhan pun berfirman kepada Adam dan Hawa, diamilah dan kuasailah bumi ini. Engkau bisa mengatur semua binatang-binatang yang jinak dan yang liar. Engkau juga bisa makan dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Wah adik-adik, itu adalah firman Tuhan kepada manusia. Manusia sangat dikasihi oleh Tuhan dan diberikan tanggung jawab. Untuk apa? Untuk memelihara dan mengatur segala makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Nah adik-adik, sekarang kakak mau tanya, apa sih bedanya manusia dengan hewan liar? Apa bedanya kakak, adik-adik, papa, mama dengan seperti kayak singa, jerapah? Bedanya apa ya? Adik-adik, kita sebagai manusia mempunyai akal budi dan pikiran. Sehingga kita bisa membedakan apa yang baik dan apa yang jahat. Apakah hewan-hewan tersebut bisa membedakan yang baik dan jahat? Tidak bisa, hanya manusia saja yang bisa membedakan. Nah adik-adik, maka itulah sebagai manusia kita harus bertanggung jawab ya untuk memelihara lingkungan sekitar kita. Nah contohnya adik-adik, apakah kita boleh membuang sampah sembarangan? Tidak boleh. Apakah kalau kita melihat ada kucing atau anjing liar, kita boleh mengganggunya? Tidak boleh juga ya. Atau apakah adik-adik saat lihat ke taman, adik-adik boleh memetik dan merusak tanaman di taman? Jangan ya adik-adik ya. Apa yang bisa kita lakukan? Membuang sampah ke tempat sampah. Lalu kalau ada kucing atau anjing liar yang sedang sakit, kita bisa memberikan makanan kepada mereka ya. Nah, kalau juga ada tumbuhan dan tanaman di rumah yang sedang layu, adik-adik bisa bantu untuk menyirami tanaman dan tumbuhan tersebut. Itulah manusia yang Tuhan inginkan. Manusia yang penuh tanggung jawab untuk memelihara lingkungan sekitar. Adik-adik, sekarang sudah waktunya kita membaca ayat hafalan. Ayat hafalan kita diambil dari Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi ya. Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan ya.
Nah, adik-adik, karena kita belum bisa kembali ke gereja, adik-adik bisa menyiapkan kotak persembahan seperti ini. Lalu adik-adik menaruh persembahannya ke kotak persembahan. Pada waktunya nanti, saat kita bisa kembali ke gereja, kotak ini bisa dibawa ke gereja sebagai persembahan. Atau adik-adik juga bisa minta ke papa dan mama untuk mentransfer uang persembahan adik-adik ke nomor rekening yang ada di layar kaca kakak. Adik-adik, kebaktian hari ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan atas firman yang telah Engkau berikan pada hari ini. Tuhan, kami juga sudah memberikan persembahan, kiranya Engkau yang berkati persembahan ini, agar Engkau bisa pakai untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, hari ini kami belajar bahwa Engkau menciptakan kami, manusia, untuk menjadi makhluk yang bertanggung jawab ya Tuhan. Tuhan, biarlah kami bisa menjadi manusia yang baik, manusia yang menyerupai Engkau ya Tuhan, yang mengasihi satu dengan yang lain dan mengasihi lingkungan juga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga ingin kembali lagi minggu depan Tuhan ke sekolah minggu online ini. Berkati kami ya Tuhan supaya kami tetap sehat selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.